Meski masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi, Atta pun berusaha untuk bertanggung jawab atas kondisi pekerjaannya tersebut. Di sisi lain, ternyata sejumlah karyawan Atta juga pernah mengalami hal-hal di luar nalar lainnya yang sulit untuk dijelaskan oleh logika manusia. Pemirsa Silet RCTI, kejanggalan berbau hal-hal di luar nalar kembali terjadi di kediaman baru Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Pasca melakukan ruqyah hingga sejumlah asisten rumah tangganya tak sadarkan diri, Atta kembali mendapat kabar tak mengenakan. Kali ini, security rumahnya tiba-tiba tak sadarkan diri, bahkan kejang saat tengah melakukan tugasnya. Hal itu pun tentu saja membuat Atta terkejut, kemudian memanggil para saksi mata untuk mendengar kronologi sebenarnya. Lantas, benarkah hal tersebut karena adanya keberadaan makhluk tak kasat mata? Baru pulang dari rumah sakit, tiba-tiba security kita yang di bawah sampai dibawa ke rumah sakit. Sama salah juga sih Alif, kita lihat ya guys, tapi dibawa ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim, parah guys, ini lama loh. Jadi pas tadi kan Gemi datang ke sini, pas Gemi di atas kita nggak tahu, disangka tadi dibawa sakit, dibawa ke rumah sakit, ternyata nggak kuat katanya Pak, berapa orang gitu? Mending dicariin tempat lah biar nggak di sini. siapa yang makhluk halusnya? Dia yang posisinya pas di pos itu udah jaketan gitu loh, udah jaketan sudah yang kayak gitu. Terus ayo Pak ke klinik, saya anterin gitu. Terus dia malah ngomong kayak nggak usah Mbak, nggak usah gitu. Tiba-tiba Tisna masuk dengan ngejelasin yang nggak jelas gitu, terus dimarahin sama Hilman. Dia Tisna tuh masuk gini, masuk set, Mbak, itu Ferdi, kenapa Tis? udah lihat dulu deh Kenapa? Mbak Gue gitu. bilang, udah Tata langsung bawa rumah sakit, kan gue udah bilang, bawa rumah sakit paksa begitu. Ya udah pas ke pos depan posisinya udah udah tiduran gitu Udah sambil tiduran, diituin sama Pak sambil- Faisal. iya, sama Faisal Niatnya di- mau dikerokin sebenarnya sama Faisal karena dianya udah yang gini-gini, kejang-kejang tuh, udah gini-gini, udah Wah, gua bilang, gemeter. gua nggak beres nih. Alhamdulillah sudah didoain setiap sudut-sudutnya. Cuman memang beberapa mbak saya tuh ternyata sensitif, jadi biasanya langsung ngerasa. Bukan hanya di rumah ini, dari di rumah yang lama juga. Jadi pas kemarin kita ruqyah, doa besar-besaran, alhamdulillah dapat ustadz yang ada waktunya juga, membawa banyak timnya, mengazankan seluruh isi rumah. Masya Allah, semoga jadi awal yang baik. Saksi mata, sejumlah karyawan Atta pun melakukan olah TKP dan memperlihatkan lokasi tempat peristiwa ganjil itu terjadi. Ternyata sebelum tak sadarkan diri, sang security sempat merasakan keanehan. Salah satunya, tatapan matanya terus menuju ke arah pos tempatnya berjaga. Bahkan saat dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit, matanya tetap menuju ke tempat tersebut. Gua posisi lagi ngerokok di sini nih. Gua, Pak Roy sama siapa nggak lupa. Nah ini sama Pak Roy nih ya. Rokok nih set. Ngapain tuh gue bilang ya kan? Berduaan ya Pak Isal sama situ pelukan gitu. Enggak pelukan, posisinya di sini jatuhnya, iya, posisinya di sini. gitu, Pak Perdi digini-giniin, dioles-olesin apa gitu. Dah, set gue kesini kan, tek. Wih, ngapain Per gitu. Udah gitu si Perdi udah lemes lah. Waktu dia melotot dari waktu dia angkat ke mobil tuh dia melotot itu ke arah sini, Ke arah kaca. ke arah kaca sini.
Ya udah pas ke pos depan posisinya udah udah tiduran gitu Udah sambil tiduran, digituin sama Pak sambil- Faisal. iya, sama Faisal Niatnya di- mau dikerokin sebenarnya sama Faisal karena dianya Lu udah yang gini-gini, udah gini-gini, udah gemeter. Gak beres nih. Matanya juga udah Matanya ke udah arah kosong. yang ke pos security gitu, kaca pos security. Mau di rumah sakit, masuk ke mobil, itu yang gotong kan si Faisal ya. Faisal Sama lu. sama gua. Nah, waktu kakinya mau gua lurusin ke samping, dia langsung melotot gitu lagi ke arah apa namanya? Kaca depan mobil. Kaca depan mobil. Enggak, itu Ke posisinya arah pos. ke arah pos, masih di Ke pos arah karena pos. kita mobilnya masih di depan kan. Iya, ke arah pos itu langsung. Ya udah sampai akhirnya jalan ke rumah Jalan. sakit. Itu selama di jalan juga tuh dia udah ngeliatin kaca depan mobil mulu kan. Nah, terus di situ gue bingung. Kayak, "Yo," gue bilang gitu, "Yo, ini serius mau dibawa ke rumah sakit." Takutnya kalau dibawa ke rumah sakit ya rumah sakit gak bisa nanganin. Harus didoain bukan hanya rumahnya tapi orang-orang yang tinggal di rumah itu. Kata ustadznya sih nggak bisa sekali ya. Jadi mungkin nanti kita karena ini kita baru masuk, kalau bisa ya nanti minggu depan lagi gitu. Karena panik, security Atta itu pun akhirnya dibawa ke rumah sakit. Karena selain tingkah anehnya, ia juga sempat mengalami panas tinggi. Namun anehnya, saat diperiksa oleh dokter, keadaannya ternyata baik-baik saja. Tak ada kelainan dari segi medis, namun ia disarankan untuk dibawa ke rumah sakit yang memiliki penanganan gangguan kejiwaan. Meski masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi, Atta pun berusaha untuk bertanggung jawab atas kondisi pekerjaannya tersebut. Di sisi lain, ternyata sejumlah karyawan Atta juga pernah mengalami hal-hal di luar nalar lainnya yang sulit untuk dijelaskan oleh logika manusia. Sekarang keadaannya gimana security-nya? Sehat, udah lemes banget dia. Udah kembali normal? Udah nggak meriang? Makan tadi lagi. Itu kan aku ngasih message Udah nggak demam? Dok, coba boleh dicek lagi enggak gitu kan. Terus saturasinya jadi turun, panasnya juga jadi turun. Udah nggak panas lagi. Kalau dokter malah menyarankan untuk dipindahin ke rumah sakit yang khusus ada dokter kejiwaan. Kalau aku tuh orangnya nggak terlalu sensitif sama yang gitu-gitu. Katanya ada bawaan-bawaan dari tempat-tempat lain gitu ke rumah itu. Jadi ada baiknya kan di rumah yang baru kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah nyaman, kita tenang. Dan insya Allah lah menurutku memang kan rumah baru itu kan awalnya juga kalau rumah baru tuh kita ini kan di dunia yang bukan hanya manusia doang, ada peraturannya. Kalau masuk rumah tuh kita harus salam, assalamualaikum, pakai kaki kanan gitu. Di samping untuk zikir juga kita jaga sholatnya. Dijaga sholat, jangan sampai kita lupa dan lalai dari sholat. Yang kedua, jaga harmonisasi antar sesama masyarakat. Hubungan dengan tetangga, hubungan dengan teman kerja yang baik-baik. Sebab Allah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma hum bidorrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tidak akan bisa membahayakan siapapun tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau Allah menghendaki, mengizinkan, berarti jadi masuk. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan bisa. Tak hanya rumah baru Atta Halilintar, belakangan di sosial media juga tengah viral terkait kondisi terkini Istana Wong Sinting atau Rumah Candi, rumah pribadi non-ikonik peninggalan era kejayaan almarhum Ki Jogobodo, paranormal yang semasa hidupnya sempat begitu ditakuti kawan maupun lawan. Ya, kondisi terkini Istana Wong Sinting atau Rumah Candi yang masih tetap ramai oleh keberadaan makhluk-makhluk tak kasat mata dengan beragam penampakan menyangkap diubar langsung oleh Aida Prasasti Paraningrum. Putri Ki Jogobodo, Sasti demikian sapaan akrabnya dengan santainya menjelaskan keberadaan makhluk-makhluk penyangkap yang masih terus berkeliaran di rumah peninggalan sang ayah tercinta.
Seperti kehadiran sosok wanita misterius di bagian pilar candi, serta sosok anak-anak yang asik bermain di sekitaran akar pohon beringin tua yang ada di halaman. Aura magis juga hadir dari patung-patung yang ada di halaman depan lantaran roh beberapa patung itu pernah kedapatan keluar dan muncul secara mengejutkan. Dan semua seolah hadir saat gelap mulai datang. Kak, kalau malam-malam nggak takut di rumah candi sendirian? Nih, buat apa takut? Karena nggak serem banget di sini. Ini kebetulan udah menjelang maghrib, aku mau kasih lihat ke kalian kalau rumah candi itu nggak serem. Tuh, apa seremnya coba? Banyak kok anak kecil lagi main. Nggak serem kan? Lagi nih yang kalian tunggu-tunggu. Ini paling Mbak Patung sebentar lagi keluar terus jalan-jalan. Terus nggak cuma Mbak Patung, G Patung juga kok kalau lagi mood dia keluar jalan-jalan, ya kan? Ada patung-patung ini sebenarnya ada nama-namanya. Saya cuma tahu satu doang yang itu karena katanya itu yang mistis. Jadi patung ini pernah dia katanya rohnya ini tanda kutip. Aku juga nggak tahu ya. Tapi aku dengar cerita rohnya tuh keluar. Jadi ketika itu ada penebangan pohon nih. Kadang kalau misalkan ke candi tuh suka kayak ada yang ngikutin gitu dari belakang. Tapi nggak ada siapa-siapa waktu ditengok. Makanya aku pribadi aku nggak berani sendiri. Posisinya emang saat ini udah sebagian lampu dikurangin jadi emang gelap. Jadi cuma lantai bawah aja yang ditempatin yang buat ini ada lampunya. Iya, kalau dulu waktu masih almarhum jadi aura negatifnya masih kerasa. Kalau sekarang udah hilang. Kita pakai acara 17-an juga rumahnya itu. Iya, acara-acara lingkungan jadi udah open lah keluarganya kita masuk ke rumahnya almarhum. Alih-alih ciut nyali dengan keberadaan makhluk-makhluk dari dunia lain yang berkeliaran di sekitar rumahnya, Sasti justru dengan semangatnya kembali menunjukkan sudut-sudut rumah yang ramai dengan kehadiran tamu-tamu tak diundang, khususnya saat waktu menunjukkan menjelang maghrib dan malam hari. Seperti ruang teater di belakang rumah yang selalu ramai dengan lalu lalang makhluk-makhluk astral. Lagi-lagi, bukannya takut, Sasti dan anggota keluarganya yang lain justru merasa tidak takut, apalagi terusik dengan kehadiran tamu-tamu istimewa itu di rumahnya. Ya, Istana Wong Sinting alias Rumah Candi rupa-rupanya belum sedikit pun kehilangan aura metafisikanya yang begitu kuat. Meski Ki Joko Bodo selaku pemiliknya pada akhirnya telah hijrah dan mengembuskan nafas terakhirnya pada 22 November 2022. Oh iya. Kalau udah malam paling teater itu jadi rame nanti. Nggak serem kan? Kan banyak temennya. Nih, udah menjelang maghrib gini, mereka udah pada siap-siap tuh duduk ngelingkar di situ, ya kan? Mana ada serem. Mirsa Silet, sekarang kita udah ada di halaman belakang rumahku. Jadi di sini adalah tempat di mana kita bisa bersantai-santai, keluarga, dan juga kadang kalau misalkan ada acara itu digelarnya di sini. Kebetulan acara yang lagi sering dilaksanakan sama ayahku adalah pengajian setiap malam Rabu. Gitu. Jadi ada panggungnya di sebelah situ dan nanti pemirsa-pemirsa atau tamu-tamu yang datang bisa duduk di sini. Aura memang perasaan semua orang banyak yang mengatakan ada isengnya lah kalau bahasa orang sini kan begitu. Ya, masih ada yang itu. Tapi kalau kita orang sini orang udah keseharian udah nggak iseng lagi. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, mereka juga tergoda, kita juga tergoda, bahkan mereka yang tergoda oleh bangsa juga akan menjadi itu sendiri. Ya, dua hal. Satu, pertama, benarkah atau tidak? Yang kedua, ketika ternyata memang benar pun, ya, Islam agama ini menyuruh ya untuk kita menutup diri, menutup dari hal-hal yang demikian. Caranya dengan zikir, baca Quran. Jadi gejolak yang ada dalam hati sendiri tidak usah dari hati yang lain, dari hati sendiri saja suruh dikat. Apalagi ternyata ada pertemanan atau sesuatu yang dari lain, kita diminta oleh Allah untuk mengangkat itu.